Halo anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga keadaannya sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tema 3, subtema 1, muatan pembelajaran IPS kelas 5. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya untuk merangkum materinya. Pembahasan pertama mengenai interaksi manusia. Apa sih interaksi manusia itu? Jadi, interaksi manusia adalah terjadinya hubungan yang timbal balik dan setiap pihak saling merespon. Interaksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antara manusia. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, jadi makhluk sosial itu artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individu dengan individu. Artinya, satu orang yang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Artinya, satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok, yang artinya banyak orang yang berhadapan dengan banyak orang lainnya juga. Agar kalian lebih memahami jenis interaksi sosial, berikut adapun contoh-contohnya. Yang pertama, contoh interaksi sosial individu dengan individu, yaitu ketika bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan, dokter memeriksakan pasiennya, kasir melayani pembeli, dan seorang polisi yang menunjukkan alamat kepada seseorang yang sedang mencari alamat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial antara individu dengan individu adalah ketika ada dua orang saling berbicara atau saling berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, yang artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau kelompok. Contohnya yaitu yang pertama ada seorang guru sedang mengajar murid-muridnya. Jadi satu orang guru itu berhadapan dengan sekelompok murid. Dan contoh yang kedua yaitu pemimpin agama yang sedang memimpin umatnya pada saat beribadah. Contoh yang ketiga ada Pak Soekarno yang sedang berpidato di depan khalayak umum, yang berpidatonya satu orang, berhadapan dengan sekelompok orang. Berikutnya contoh interaksi sosial antara kelompok, yang artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contohnya yaitu ada dua tim bertanding sepak bola. Kalian pasti sudah tahu kan bahwa tim sepak bola itu terdiri dari 11 pemain, yang artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang lainnya. Contoh yang kedua itu ada tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar 1, tim tarik tambang terdiri atas 3 orang. Artinya banyak orang, setiap tim berhadapan dengan tim lainnya yang terdiri banyak orang juga. Contoh yang ketiga, sekelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok anggota PMR. Nah, jadi kelompok pramuka itu terdiri dari banyak orang. Begitu juga dengan kelompok PMR yang beragam, beranggotakan banyak orang juga, maka termasuk dalam interaksi sosial dengan sosial kelompok dengan kelompok. Berikutnya penjelasan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, laut, dan lain sebagainya. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam, yang pertama itu ada petani menggarap lahan pertaniannya. Jadi petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa persawahan. Contoh yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam, yaitu berupa lautan, untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Dan contoh yang ketiga, penduduk mengambil hasil hutan. Penduduk sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari mereka seperti kayu bakar. Dan contoh yang keempat itu ada penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan
dengan memanfaatkan kondisi alamnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baiklah, pembahasan berikutnya mengenai interaksi sosial di lingkungan pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pemasok barang atau distributor, penjual dengan penjual, dan pembeli dengan pembeli. Nah, kalian pasti pernah kan melihat seorang ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar berinteraksi dengan ibu-ibu lain yang juga sedang berbelanja. Penjual dan pembeli yang berada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan sikap toleransi dan rasa tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Nah, tadi kan sudah dijelaskan betapa pentingnya sikap toleransi dan tegang rasa ketika berinteraksi dengan seseorang. Jadi, untuk pengertian toleransi yaitu adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Sedangkan untuk pengertian tenggang rasa yaitu suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Manfaat kita memiliki sikap toleransi dan tegang rasa adalah kerukunan akan terjaga, persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas akan berjalan lancar, dan kehidupan akan terasa damai. Baiklah, sekian materi mengenai interaksi manusia pada tema 3, subtema 1 telah selesai. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.